Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya. Jasmani rohani dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya rabbal alamin. Apa kabar Pi Network teman-teman? Udah lama banget, beberapa purnama ini kita tidak colek-colek teman-teman. Ya kita ngobrol ringan aja lah ya. Kita cek-cek ini akun akun X-nya ya. Di sini terbaru informasi, memang kita coba lihat dari 3 hari yang lalu. Kalau 3 hari yang lalu ini masalah launchpad ya teman-teman, kan saya sudah pernah jelaskan kalau untuk launchpad itu ada apa? Nih kita coba dulu dah biar jelas, kita lihat dulu. Ini di PIB browser itu kan ada launchpad, menu launchpad, kemudian ada menu website, domain ya, kemudian ada juga selain domain itu ada aplikasi ya untuk App Studio. Ini dibantu AI, ini domain, ini launchpad. Launchpad itu makanya ini lihat gambarnya, Pi-nya gede, ada tanda panah 3 ya, bulat-bulat kecil nih artinya adalah token pendukung. Dari lambangnya juga udah jelas. Launchpad itu adalah nanti ada token-token pendukung Pi yang memang sudah di-approve sama core team. Ada ngumpulnya di mari nih, ada slice namanya, makanya di Twitter tuh ada slice kan. Itu udah posisi testnet. Jadi udah posisi sudah ikut disempurnakan dan dikembangkan oleh core team. Jadi yang masuk launchpad ini adalah token-token yang memang buat mendukung Pi ya, di bawah naungan Pi ya. Untuk koin utamanya adalah Pi. Nanti di sini ngumpulnya ada slice, makanya kalau kita klik di sini ini akan kelihatan di sini slice sama kalau nggak salah, coba kita cek dulu teman-teman. Ini ada slice sama IRA ya, ada IRA. Nah ini jadi teman-teman silakan aja kalau mau tes, tapi ini sekarang udah selesai testnetnya, udah nggak bisa. Nah ini kemudian App Studio untuk membuat aplikasi para developer, dan ini ada domainnya. Nah, kalau domain secara umum bisa untuk para developer App Studio juga, nantinya bisa buat bisnis, bisa buat apa yang mereka tidak membuat aplikasi, butuhnya cuma domain ya, ada di sini. Jadi lengkap sih sebetulnya. Nah ini gambaran yang dimaksud tadi di ini yang 3 hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, bahwa Launchpad project issue token tools ya, ask user for their application and integrate those token directly into the product functionality such as access payment. Jadi ada namanya fungsi produk secara langsung terhadap token diintegrasikan ya dalam aplikasi ini, yaitu seperti katanya akses payment ya, akses untuk pembayaran, reward, hadiah, dan governance dan pemerintahan. Artinya di sini sudah mulai diintegrasikan. Contoh ini info yang terbaru ya. Kemudian kita maju lagi, masih 3 hari yang lalu, informasi terbarunya apa dari Pi, yaitu tentang protokol teman-teman ya. Deadline-nya 11 Agustus ini untuk masuk ke protokol 26, tapi nanti ada kabar pembantahnya juga nih. Jadi ya seperti itulah namanya lika-liku. Intinya kalau teman-teman nanya bagaimana segala macam, nanti memang ada 2 versi ya. Untuk Pi Network ini ada versi yang menganggap ini akan terus bearish sampai bahkan dibilang banyak yang mengatakan ini proyek gagal ya, dari dulu juga sama lah, banyak banget. Kemudian ada yang memang ini bakal bullish segala macam, itu biasalah. Jadi kontradiktif daripada paradigma orang itu kan pasti ada kanan kiri ya, atas bawah depan belakang, biasa itu. Nah ini untuk kita lanjut ke sini dulu. Ini protokol ya, ada peningkatan date-nya tanggal 11, nanti setelah 11 Agustus ke protokol 27 yang terakhir. Informasinya seperti itu. Nah ini protokol 27 antara tanggal 26 berarti ya. Ini 11 tanggal 26-nya 26 bulan 8 itu protokol 27. Targetnya seperti itu. Ya kita lihat aja apa itu protokol, apa pengaruhnya segala macam, yaitu untuk integrasi antar teknologi gitu loh, dengan Stellar ya dan lain segala macam. Ini teknologi, kita bicara kalau bicara protokol itu bicara teknologi, bukan bicara harga. Kalau ada yang bilang protokol 27 harganya pasti melangit, enggak juga, karena harga itu patokannya lebih kepada ekosistem dan komunitas ya. Artinya kalau semakin banyak adopsi, semakin banyak ekosistem yang menggunakan Pi, barulah itu ada pengaruh ke harga. Kalau protokol itu teknologi yang dipakai, jadi jangan salah asumsi teman-teman. Kadang-kadang kalau yang awam pikir protokol naik pasti harga naik, ya enggak lah, enggak langsung bisa begitu juga. Walaupun memang
imbasnya kepada kelancaran daripada proyek itu sendiri yang nanti akan memberi nilai pada investor ya, pada kepercayaan publik, pada kepercayaan company ya global. Itu akan karena memang apa, protokolnya juga sudah tersempurnakan dan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya, seperti itu aja. Tapi bukan berarti serta-merta langsung berubah protokol makin tinggi makin harga naik ya, enggak. Oke. Kemudian ini yang 1 hari ya, reminder, pengingat katanya. P-Mainnet is upgrading to protokol dominant, mengingatkan lagi ya, sama seperti ini, artinya akan mengingatkan tanggal 11 Agustus. Itu akan dinaikkan ke protokol 26, 28-nya nanti ke protokol 27 P27. Itu aja ya yang terbaru. Kalau ini kan bukan, ini sematan dari 2025. Oke, ini untuk di X-nya ya, di X-nya. Seperti itu teman-teman. Tapi teman-teman ya, sebelum yang lain, intinya memang dua sisi dari para pengamat Pi ini. Memang ada yang ya masalah pengamat kualifikasinya, kita nggak usah bicara masalah kualifikasi orang tersebut kompetensinya pas atau tidak untuk masalah Pi ya, jangan bicara ke arah sana dulu. Tapi yang jelas ini kita lihat cara pandangnya aja dulu, bahwa ada dua yang mengatakan ini pasti terus akan bearish dan ini akan terus akan bullish. Nah ini hal yang kontroversi, yang beda lah, tapi ya kita maklumi saja. Kalau saya dari dulu kan saya ambil tengah, jadi nggak usah dibawa seperti apa dan bagaimana ya, ini perjalanan hidup kita menemukan Pi, udah nggak usah dibawa berat-berat lah ya. Berhasil ya alhamdulillah, enggak ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Ini namanya perjalanan kan seperti itu ya, kita woles-woles saja. Oke. Kemudian yang harus kita pahami adalah masalah urusan teknis ya. Kalau teknis untuk core team, apakah semua komunitas tahu? Kan tidak, dari awal juga ya, dari dulu. Teknis itu tidak bisa disamakan dengan prediksi. Rata-rata di lapangan itu banyakkan prediksi, itu udah lumrah ya. Semua orang mampu memprediksi tanpa menguasai teknisnya. Gitu loh. Prediksi terus seperti itu aja. Kadang ya termasuk saya memprediksi misalkan begini, itu kan hanya prediksi saya gitu kan, bisa aja salah. Prediksi begini itu kan prediksi ya, itu bisa aja salah karena tidak sesuai dan tidak belum tentu klop dengan teknisnya, seperti itu, karena tidak bisa disamakan ya. Jadi hasil itu tidak bisa dinilai dari hanya satu proses saja. Jadi segala sesuatu yang menyangkut daripada progres itu ya, artinya ketika memang belum rampung bisa dikatakan dengan pending result, artinya adalah hasil yang tertunda. Jadi santai aja, ini kan masih on progress teman-teman. Jadi karena ini long life, jadi ya bahasa seperti ini kita bicara ini long life, long progress segala macam, long term lah apalah inilah. Tapi kalau ketemunya dengan orang yang memang tidak ini ya, alah udah gagal segala macam, ada juga. Jadi gimana ya, hitam putih udah biasa, jadi nggak usah dibawa senewan, nggak udah, kita bawa woles saja ya, doakan yang terbaik, udah selesai. Ada koin misalkan kita mau hold ya hold, mau sell ya sell, tradingnya udah jalan ya, di beberapa bursa juga udah ada. Tetapi memang blockchainnya ini memang belum menyeluruh. Artinya apa? Kalau teman-teman ketik Pi ya, ketik Pi, kalau yang lain kan Tron itu ada, kalau BSC itu kan blockchainnya jelas, kemudian ETH Ethereum jelas. Nah kalau Pi ini kan belum terpisah, dia masih nempel berupa token, artinya belum ada blockchain yang tertera di situ. Itu aja ya. Jadi nanti kedepannya mungkin itu akan tertera juga. Kalau kita ketik BSC ya token apapun, makanya ada launchpad itu nanti di sana ada token yang meluncur di beberapa bursa, tetapi di blockchainnya Painet tuh ketika kita nyari blockchain di exchange itu keluar Pi. Kalau sekarang kan belum ada ya, seperti itu. Oke, jadi intinya adalah pada faktanya ya, pada faktanya saat ini sudah Pi ini kan sudah terpengaruh dengan kondisi global teman-teman. Itu suka tidak suka, mau tidak mau ya itu faktanya gitu. Tidak ada satu apapun yang mampu kasih kesimpulan lah pada project Pi ini kalau menurut hemat saya ya.
Kalau menurut hemat saya tidak ada yang benar-benar fix bisa kasih kesimpulan, tidak ada, karena masih on progress semua. Jadi masih banyak pertanyaan, masih banyak yang belum terjawab, masih proses juga, teknologi juga dalam masih peningkatan infrastruktur, kerjasama, ekosistem segala macam masih lama gitu loh. Ya, jadi semua by proses, semua by time, by waktu. Ya, jadi kalau menyangkut paut dengan masalah proyek ini Bang, bagaimana ini Mak? Kan ada tuh teman-teman yang nanya, ini dengan kondisi global nih gimana Bang gitu. Prediksi-prediksi global yang menyangkut dengan pengaruh kepada PAI itu bagaimana? Ya memang ada beberapa pakar ya, pakar ekonomi baik itu global ataupun lokal yang kita ketahui. Ini memang banyak banget yang mengatakan ekonomi global ini akan crash. Ya artinya apa? Apakah mungkin pengaruh dari WW3 ya, artinya perang dunia ketiga atau bagaimana ya, kita nggak tahu ya. Artinya mudah-mudahan jangan ada hal-hal yang tidak kita harapkan ya, mudah-mudahan kita baik-baik saja. Tetapi banyak yang pengamat mengatakan seperti itu, akan ada global crash, artinya jangan ditelan mentah-mentah bahasa itu ya. Kita kayak hidup ini nggak ada Tuhan aja, kita nggak tahu lah ya inti. Tapi untuk sedia payung sebelum hujan kita harus tahu, kita pahami, kita pelajari teman-teman. Informasi itu kita simpen, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Simpen dulu, nanti kita saring, kita kumpulin data yang lain gitu ya. Oke, jadi banyak juga yang mengatakan bahwa nanti saham, retail, bahkan kripto itu akan terpengaruh dan akan jatuh katanya gitu, akan jatuh dulu artinya gitu. Kalau bahasa di trading mungkin koreksi dulu ya, tapi sedalam apa koreksinya? Para trader mengatakan akan dalam banget katanya begitu. Nah, berkaitan dengan PI ada pengaruhnya, ada, karena PI sudah masuk ke market, udah ada di bursa, jadi akan ada pengaruhnya. Dengan kondisi-kondisi global seperti itu akan ada. Jangan berpikir bahwa nggak bakalan kok, nggak bakal segala macam ini itu juga, kan masih proses, ekosistem belum jalan. Apa pengaruhnya? Nggak bisa lah, kalau udah ada di bursa, namanya udah ada di market ya tetap ada pengaruhnya kawan, gitu loh ya. Ada juga beberapa pakar yang mengatakan bahwa ekonomi global akan bullish katanya ya. Jadi apalagi kalau misalkan menyangkut pautan dengan sistem Gesara Nesara akan diaktifkan sebentar lagi, financial reset dan segala macam, quantum QFS lah segala macam lah. Jadi ya kalau saya berpikir gini, pahami iya, pelajari iya, apa itu QFS, apa itu Gesara Nesara. Kalau baca ya baca, pelajari ya pelajari, pahami ya pahami, simpan artinya. Tapi bukan harus ditelan mentah-mentah gitu loh. Kalaupun iya itu terjadi, ya semua proses nggak akan semudah yang model kayak kita ganti celana gitu kan. Ya enggak juga, ada waktunya, ada prosesnya, teknologi pelibatannya juga mencakup global, nggak bisa sembarang asal hidup langsung semua berubah mendadak, nggak gitu kawan ya. Jadi sabar saja ya, mudah-mudahan. Itu kan pandangan yang tadi crash ya, bearish. Ada yang memang mengatakan bahwa ini akan bullish, karena kenapa? Karena ada QFS, ada Gesara Nesara dan sebagainya. Jadi banyak pandangan yang perlu kita pahami, kita pelajari, tetapi jangan dulu memilih kalau salah satu, menyimpulkan salah satu, karena itu nggak bagus. Karena kondisi sekarang kan masih gonjang-ganjing, nggak jelas ya. Inilah akhir zaman teman-teman ya. Apalagi ada yang mengatakan 2029, 2030 something ya, ada something ya, memang betul. Jadi kalau misalkan teman-teman mengamati bukan hanya dari pakar ahli teknologi, bukan pakar ekonomi, tapi juga dari agama misalkan, itu memang ada kesinambungan, ada koherensi, ada kesamaan pada tahun tersebut, pada tahun 2029 2030. Tetapi sesuatu apa yang akan terjadi pastinya nggak ada yang tahu ya, tetapi hanya prediksi saja. Misalkan contoh, mulai dikuasai AI dan robotik, betul 2030 informasinya memang seperti itu, tanda-tandanya sudah ada. Kemudian harga retail akan anjlok, sudah kelihatan tanda-tandanya. Sekarang harga udah carut marut, naik turunnya nggak jelas, fluktuatifnya benar-benar singkat, nggak jelas banget gitu kan. Elektronik kemarin 30, misalkan kemarin 300.000, hari ini jadi 700, besoknya 500, besok lusanya, kemudian hari selanjutnya jadi 1.500.000, itu kan ngaco
Itu semua dan saya alami semua itu ya, fluktuatif untuk masalah elektronik, furnitur segala macam itu saya ngalami sendiri. Itu per hari sekarang udah maintenance price-nya itu tiap hari. Wah, itu kacau banget. Nah, itu jadi walaupun memang sudah ada ya indikasi-indikasi ke arah sana, katanya nanti pokoknya 2030 itu harga kerudung yang 15.000 bisa jadi 3.000. Ya mungkin iya. Jadi persiapan dari sekarang kita bagaimana cara mengumpulkan, artinya perbekalan aset yang waktunya memang hanya tinggal 4 tahun lagi, anggaplah 4 tahun sampai 2030. Ya itu jaga-jaga sedia payung sebelum hujan. Apapun yang terjadi jangan menyimpulkan dulu gitu teman-teman. Ya oke. Kemudian bentar teman-teman. Informasi ini dari BSCN ya, nilai PI di berbagai bursa akan mengejutkan Anda katanya. Menurut data dari Pisken, nilai PI di berbagai bursa mencapai sekitar 40 juta ya, 40 juta dolar. Ini mencakup kepemilikan di OKX gitu. Jadi di 40 juta itu campuran dari segini exchange banyaknya ya. Gate memiliki jumlah kepemilikan terbesar dengan nilai lebih dari 20 juta. Nah, setengahnya itu ada di mana ini? Di Gate. Ya berarti di Gate.io ini. Jumlah tersebut menyumbang kurang dari 0,05 dari total pasokan yang beredar. Dengan lebih banyaknya pembukaan kunci, para pelopor diharapkan akan memindahkan kepemilikan mereka ke bursa. Sementara itu tampaknya komunitas senang untuk terus memegang aset mereka, karena memang faktanya kebanyakan sekarang hold karena doktrin yakin untuk percaya harga tingginya itu kuat ya. Jadi komunitas ini yang bikin hold. Jadi akhirnya apa, sirkulasi di bursa berkurang. Jadi utilitas malah belum bisa jalan gitu loh. Belum bisa jalan karena yaitu mereka mau ngelepas kalau harga tinggi. Nah, ini juga jadi problem sebetulnya. Gitu teman-teman. Tapi kalau untuk trader itu karena memang biasa ya, main short, main future kayak gitu ya. Oke, nah ini untuk dari BSC. Kemudian ada Victor Fang. Ini akun ini saya juga coba teman-teman analisa sendiri aja lah, cari tahu nih orang gitu kan. Nah, memang di sini sih dia ngaku orang Kortim gitu. Halo semuanya, saya adalah insinyur teknis senior di Vinetwork katanya. Saya sebelumnya bekerja pada penelitian dan pengembangan teknologi penyimpanan terdistribusi PI dan saat ini bertanggung jawab atas tinjauan ekosistem dan kepatuhan. Ini adalah pertama kalinya saya berinteraksi secara tatap muka dengan pengguna PI. Ini pertama kalinya katanya dia bikin status. PI Network saat ini berada pada tahap kritis katanya dalam pengembangannya ya. Ini kalau bahasa kayak gini ketemu dengan yang fanatik, wah habis. Sok tahu lu kritis segala macam. Ini kan lagi proses, lagi peningkatan segala macam. Jadi apapun bahasanya, baik positif atau negatif itu sudah pasti ada kontraknya. Jadi ya udah woles saja ya. Saya sih sampaiin aja apa adanya ya, seperti ini memang. Ya nggak apa-apa, jadi buat bahan renungan dan buat analisa kita. Kemudian dan menjaga komunikasi yang erat dengan komunitas lebih penting dari sebelumnya. Saya menantikan untuk bekerja sama dengan kalian semua guna memperkuat ekosistem dan memupuk komunitas yang sehat, berkelanjutan dan berkembang pesat. Artinya dia minta benar-benar komunitas ini kerjasama lah untuk apa? Untuk memperkuat ekosistem. Ekosistem itu ya artinya utilitas perputaran antara duit dengan barang. Artinya begitu, duit dengan tokonya ada, duitnya nggak ada, atau kebalikan, duitnya ada, tokonya nggak ada. Nah ini harus dihidupkan, intinya begitulah si Victor Pang ini. Dia ngaku orang dalam nih. Nah, teman-teman silahkan cek aja ya. Oke, kemudian dari Pi Update, di aplikasi Pi Update katanya provide to reach untuk mencapai $3 untuk Pi katanya. Untuk mencapai $3 it would need, itu akan membutuhkan apa? Yang pertama ini strong real world utility. Ini adalah utilitas dunia yang real, kuat ya. More merchant accepting Pi, banyak merchant yang menerima Pi katanya. More app using Pi, jadi banyak aplikasi yang menggunakan Pi inside the ecosystem, di luar ekosistem ya, baik di luar maupun di dalam lah intinya gitu. Increase demand beyond speculation. Jadi di sini adalah menaikkan demand ya untuk spekulasi. Jadi untuk yang ekosistem ini sama utilitas ini memang lebih lebih dominan ya untuk Painet begini, karena memang arahnya ke RWA kan kayak gitu. Nah ini jadi untuk mencapai 3 aja ini harus kuat nih ya. Kalau menurut Pi Update, akun Pi Update ini kuncinya katanya untuk nyampe 3 aja, $3 aja ini yang harus kuat. Sementara kan sekarang kalau teman-teman mungkin lihat ya acceptingnya kurang.
Accepting banyak mungkin, tapi holder banyak. Tapi kalau untuk perputarannya antara merchant dengan dengan buyer ya, buyer retailnya belum begitu banyak. Akhirnya sirkulasinya lemah. Oke, saya baca quick aja ya, cepat aja. Pi Network melemah pada hari Jumat setelah 3 hari berturut-turut pemulihan ringan. Pengumuman peningkatan mainnet ke Stellar Protocol Presi 26 gagal. Nah, ini ada versi, ada yang mengatakan seperti itu. Mengangkat spekulasi dan minat retail, prospek teknis untuk Pi beragam katanya. Dengan momentum bearish yang mereda. Nah, tadi kan ini saya bilang di awal ada yang pemahamannya bearish, ada yang bullish ya. Jadi nggak usah jadi perdebatan, itu pandangan masing-masing, dior masing-masing. Pi Network Pi bertahan di atas 0,08 pada hari Jumat, di Jumat kemarin, 2 hari yang lalu. Setelah 3 hari berturut-turut pemulihan, namun minat sosial dan permintaan spekulatif tetap rendah pada Pi dengan tren menurun pada open interest Pi. Prospek teknis untuk Pi beragam dengan momentum penurunan yang mereda sementara permintaan tetap rendah. Hype-nya Pi Network ini katanya mendingin. Pi Network mengumumkan peningkatan Stellar Protocol ke-26 ke mainnetnya dengan tanggal waktu yang ditetapkan 11 Agustus yang tadi di Twitternya itu. Namun pengumuman tersebut gagal mengangkat dukungan retail untuk token Pi. Ya, jadi butuh juga retail ini untuk yang adopsi Pi ini kan memang sebenarnya butuh. Itulah jalannya ekosistem dari banyaknya utilitas. Data sentimen menunjukkan social volume untuk Pi turun ke 15 pada hari Kamis. Dari 20 pada hari sebelumnya, sementara sosial dominans terpangkas setengah menjadi 0,010% dari 0,020%. Minat sosial terhadap Pi tetap relatif rendah dibanding lonjakan sebelumnya pada bulan Maret dan akhir April, dan sering sejalan dengan tekanan beli, mencerminkan sifat spekulatifnya. Data CoinEng, ya ini sumber yang diambil dari CoinEng, menunjukkan penurunan open interest Pi turun ke 8,22 juta dolar pada hari Jumat dari 12,14 juta dolar pada 15 Juli, menegaskan kembali kekurangan permintaan spekulatif untuk Pi Network ya. Nah, ini datanya. Jadi data daripada sentimen pasar ya, dilihat dari. Jadi kalau bicara masalah nggak mungkin apa segala macam, ya memang faktanya di lapangan seperti ini. Adapun nanti ke depan ada perubahan atau enggak ya kita lihat aja, karena menyangkut daripada apa? Tadi untuk sirkulasi diciptakan dari ekosistem, adanya ekosistem yang ada, bagaimana pergerakannya itu akan berpengaruh pada spekulatif sebenarnya. Antara supply and demand nanti akan berpengaruh, grow up-nya akan terlihat gitu loh. Antara misalkan dia grow atau down itu akan terlihat kalau memang ketemu tadi di yang mengaku orang core team minta kerjasama dengan komunitas, sebenarnya sih itu intinya ya. Jadi tapi pandangan memang dari CoinEng memang pandangannya ini melemah, pergerakannya lambat, itu aja sih sebetulnya ya. Momentum tetap rapuh dengan relative strength index RSI di 37, pulih dari zona jenuh jual. Memang iya kelihatan pulih dari jenuh jual. Pada saat yang sama moving average ya, coverage divergence atau MACD ya, biasa yang dipakai trader kalau misalkan untuk analytical ya, teknik analisa itu pakai MACD, naik di atas garis sinyalnya lebih mengisyaratkan konsolidasi daripada pemulihan yang tegas. Memang ini kalau untuk analisa short bisa, tapi kalau untuk long ya belum tentu cocok ya kalau untuk Pi Network, karena memang ini project yang memang belum selesai. Pada sisi atas resisten awal terlihat di level ekstensi 127,2% diukur dari 0,11998 ke 0,11 ya, di 0,09 USDT yang sebelumnya membatasi pemulihan pada 20 Juli. Ini grafiknya seperti ini. Ya memang tren kalau untuk lihat momen candle ya memang trennya tren turun. Nah, jadi ini yang dibilang koreksi, tapi koreksinya nanti sejauh mana ini? Ketemu di mana? Ini momen turun memang. Nah, nanti bearish. Kalau untuk dilihat dari technical analysis ya gitu teman-teman. Tapi kalau dilihat dari non technical analysis atau dilihat dari fundamental itu akan beda. Makanya orang technical sama fundamental kadang ada yang berseberangan gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Jadi ini informasi terbaru dari Pi Network. Mudah-mudahan informasi ini memberikan informasi yang buat teman-teman biar kita lebih lebih jelas lagi. Artinya tidak
Ya gimana ya bahasanya yang enak ya. Pokoknya begitulah intinya ya teman-teman, ini informasi terbaru udah gitu aja. Ntar salah lagi ngomong saya ya. Oke, sampai di sini dulu informasi buat Pi Network-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.